Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Jairo Riedewald dipantau Shin Tae-yong. Proses naturalisasi segera dipercepat untuk perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia terus bergerak cepat dalam memperkuat skuadnya jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah sukses menahan imbang dua tim kuat, Arab Saudi dan Australia, perhatian kini tertuju pada langkah PSSI yang tengah memantau proses naturalisasi Jairo Riedewald, gelandang Crystal Palace asal Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, secara langsung menyatakan minatnya terhadap Riedewald dan berharap proses naturalisasi sang pemain bisa segera dipercepat. Jairo Riedewald menjadi salah satu pemain yang diproyeksikan untuk memperkuat lini pertahanan skuad Garuda. Kehadirannya diharapkan bisa memberikan stabilitas di lini belakang, terutama jelang dua laga krusial melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober 2024. Kedua pertandingan ini sangat penting bagi timnas Indonesia dalam upaya meraih poin maksimal dan melanjutkan perjalanan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jairo Riedewald, yang saat ini bermain di Crystal Palace, dikenal sebagai pemain yang serba bisa di lini pertahanan. Ia dapat beroperasi sebagai bek tengah, bek kiri, maupun gelandang bertahan, memberikan fleksibilitas yang sangat dibutuhkan dalam sistem taktik Shin Tae-yong. Riedewald telah meraih pengalaman berharga di Premier League, salah satu liga paling kompetitif di dunia, yang menjadikannya kandidat ideal untuk memperkuat timnas Indonesia. Riedewald memulai karirnya di Akademi Ajax Amsterdam, salah satu klub terbesar di Belanda yang dikenal menghasilkan talenta-talenta top dunia. Setelah menembus tim utama Ajax dan tampil di Eredivisie, ia pindah ke Crystal Palace pada tahun 2017 dan berkembang menjadi salah satu pemain penting dalam skuad klub Inggris tersebut. Pengalamannya bermain di kompetisi Eropa dan Premier League menjadi aset berharga yang akan dibawa ke timnas Indonesia jika proses naturalisasinya berhasil. Dengan tinggi 182 cm dan kemampuan membaca permainan yang cerdas, Riedewald sering dianggap sebagai pemain yang kuat dalam bertahan maupun membangun serangan dari belakang. Ini akan sangat membantu Indonesia, terutama dalam menghadapi lawan-lawan dengan serangan yang cepat seperti Bahrain dan Cina. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengakui bahwa Jairo Riedewald adalah salah satu pemain yang menarik perhatiannya dalam beberapa bulan terakhir. Menurutnya, kemampuan Riedewald untuk bermain di beberapa posisi berbeda akan menjadi keuntungan besar bagi timnas Indonesia, terutama dalam pertandingan-pertandingan dengan tekanan tinggi seperti di kualifikasi Piala Dunia. Jairo Riedewald adalah pemain yang sangat versatile, dia bisa bermain di banyak posisi dan memiliki pengalaman di liga yang sangat kompetitif. Kami membutuhkan pemain dengan pengalaman seperti dia untuk menghadapi tantangan besar di kualifikasi ini, ujar Shin Tae-yong dalam sebuah konferensi pers. Shin Tae-yong juga menambahkan bahwa proses naturalisasi Riedewald akan dipercepat, mengingat waktu yang semakin dekat menuju laga melawan Bahrain dan Cina. Kami berusaha agar semua dokumen dan persyaratan bisa segera diselesaikan. Kehadirannya akan sangat membantu tim, terutama dalam menghadapi lawan-lawan yang tangguh di fase ini, lanjut Shin. PSSI, melalui Ketua Umum Erick Thohir, telah memberikan sinyal positif mengenai percepatan naturalisasi Jairo Riedewald. Erick Thohir menyebutkan bahwa PSSI sangat serius dalam memperkuat timnas Indonesia, terutama jelang laga-laga penting di kualifikasi. Proses naturalisasi Riedewald diharapkan dapat selesai sebelum akhir September 2024, agar sang pemain bisa didaftarkan dan siap bermain dalam laga melawan Bahrain dan Cina. Kami ingin memastikan bahwa Jairo Riedewald bisa segera bergabung dengan tim dan beradaptasi dengan cepat. Dia adalah pemain yang sangat potensial, dan kami berharap dia bisa segera disumpah sebagai warga negara Indonesia. Proses ini sudah kami percepat untuk memenuhi target jangka pendek dan jangka panjang PSSI, jelas Erick Thohir. Riedewald sendiri telah menunjukkan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia, setelah mengetahui bahwa dirinya memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarga ibunya. Sang pemain merasa bangga bisa berpotensi memperkuat timnas Garuda di ajang internasional dan siap memberikan yang terbaik bagi negaranya. Setelah melalui dua pertandingan yang menantang di fase grup C, timnas Indonesia berhasil mengamankan hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia, dua tim kuat di Asia. Hasil ini memberi harapan besar bagi skuad Garuda untuk terus melaju di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Namun, tantangan belum berakhir, karena Indonesia masih harus menghadapi Bahrain dan Cina di bulan Oktober 2024. Bahrain dikenal sebagai tim dengan serangan cepat dan fisik yang kuat, sementara Cina memiliki lini serang yang dinamis. Dalam menghadapi kedua tim ini, timnas Indonesia memerlukan pertahanan yang solid, dan disinilah kehadiran Jairo Riedewald akan sangat krusial. Pengalamannya di Premier League, liga yang terkenal dengan gaya bermain fisik dan cepat, akan menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan dari kedua negara tersebut. Selain itu, Riedewald juga diharapkan bisa membantu Indonesia dalam membangun serangan dari lini belakang, sesuatu yang sering dilakukan di Premier League. Kemampuannya dalam distribusi bola dan menjaga kedalaman di lini pertahanan akan menjadi faktor kunci dalam memperkuat strategi permainan yang diusung Shin Tae-yong. Berita tentang potensi naturalisasi Jairo Riedewald telah disambut dengan antusias oleh penggemar sepak bola Indonesia. Masyarakat berharap bahwa dengan tambahan pemain berkualitas seperti Riedewald, timnas Indonesia bisa bersaing di level yang lebih tinggi, terutama di ajang internasional seperti kualifikasi Piala Dunia. Pengalaman sukses naturalisasi pemain keturunan sebelumnya, seperti Kelvin Verdong dan Martin Paes, yang memberikan dampak positif bagi performa tim, memberikan optimisme lebih kepada publik bahwa Jairo Riedewald akan menjadi tambahan yang berharga. Di media sosial, dukungan terus mengalir agar proses naturalisasinya bisa segera diselesaikan dan ia bisa mengenakan seragam merah putih dalam waktu dekat. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir menegaskan bahwa program naturalisasi ini bukan hanya untuk kepentingan jangka pendek, tetapi juga merupakan bagian dari visi jangka panjang untuk membangun timnas Indonesia yang lebih kompetitif. Dengan pemain-pemain berkualitas dan berpengalaman seperti Jairo Riedewald, Indonesia diharapkan bisa bersaing dengan tim-tim besar di Asia dan bahkan di pentas dunia. Target besar Indonesia adalah lolos ke Piala Dunia 2026, dan langkah-langkah yang diambil saat ini adalah bagian dari persiapan matang menuju cita-cita tersebut. PSSI dan jajaran pelatih terus berupaya membangun skuad yang kuat, tidak hanya untuk kualifikasi Piala Dunia, tetapi juga untuk kompetisi-kompetisi besar lainnya di masa depan. Dengan pengambilan sumpah yang diharapkan selesai dalam waktu dekat, publik sepak bola Indonesia kini menantikan debut Jairo Riedewald bersama skuad Garuda. Harapan besar tertuju pada pemain kelahiran Belanda ini, yang diharapkan bisa menjadi andalan baru di lini pertahanan timnas Indonesia dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Pascal Struijk kembali disebut bisa bela timnas Indonesia. Shin Tae-yong tertarik dengan pemain Leeds United seharga 256 miliar rupiah. Nama Pascal Struijk kembali mencuat dalam pembicaraan seputar pemain keturunan yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia. Bek tangguh Leeds United, yang memiliki darah Indonesia, dilaporkan menjadi target naturalisasi yang sedang dipertimbangkan oleh PSSI dan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Dengan nilai pasar mencapai 256 miliar rupiah, Struijk bukan hanya pemain bertalenta, tetapi juga sosok yang dapat memberikan pengaruh signifikan bagi lini pertahanan skuad Garuda. Setelah keberhasilan menahan imbang dua raksasa Asia, Arab Saudi dan Australia, di fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, PSSI terus berupaya memperkuat skuad. Pascal Struijk, pemain berusia 25 tahun yang kini membela Leeds United di Championship, kasta kedua Liga Inggris, menjadi salah satu nama besar yang diproyeksikan untuk bergabung melalui proses naturalisasi. Pemain ini dikenal dengan kemampuan bertahannya yang kokoh, fisik yang kuat, serta pengalamannya bermain di level tinggi, termasuk di Liga Premier Inggris sebelum Leeds terdegradasi ke Championship. Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang kini memimpin timnas Indonesia, dikabarkan sangat tertarik untuk mendatangkan Struijk ke dalam skuadnya. Menurut Shin, Struijk memiliki kualitas yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi tim-tim kuat seperti Bahrain dan Cina di laga-laga mendatang. Pascal Struijk adalah bek dengan kemampuan luar biasa. Pengalamannya bermain di Liga Premier dan Championship akan sangat berharga bagi tim kami. Dia juga memiliki fisik yang mumpuni, yang akan sangat membantu dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di Asia, diujar Shin Tae-yong dalam sebuah konferensi pers baru-baru ini. Dengan tinggi badan 190 cm, Struijk memiliki postur yang sangat ideal sebagai seorang bek tengah.
Selain mampu menghalau serangan udara lawan, ia juga memiliki kecepatan dan kemampuan membaca permainan yang baik. Kemampuan-kemampuan inilah yang membuat Shin Tae-yong optimis bahwa Sturridge bisa menjadi salah satu pilar utama pertahanan skuad Garuda jika proses naturalisasinya berjalan lancar. PSSI tampaknya tidak ingin kehilangan momentum dalam mendatangkan pemain berkualitas untuk memperkuat timnas Indonesia. Setelah sukses menaturalisasi beberapa pemain keturunan seperti Kelvin Verdong dan Martin Paes, PSSI kini tengah berupaya agar Pascal Sturridge bisa segera menyusul dan memperkuat skuad Garuda. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, menyatakan bahwa PSSI telah melakukan pendekatan terhadap Sturridge dan kini tengah berfokus pada langkah-langkah formal yang diperlukan untuk menyelesaikan proses naturalisasinya. Kami sudah melakukan komunikasi intensif dengan pihak Pascal Sturridge dan agennya. Proses ini memang memerlukan waktu, tetapi kami berharap bisa menyelesaikan semuanya sebelum akhir September, sehingga Sturridge bisa memperkuat timnas Indonesia di laga melawan Bahrain dan Cina, jelas Yunus Nusi. Jika proses ini berjalan sesuai rencana, Sturridge diharapkan bisa mengikuti jejak para pemain naturalisasi lain yang telah memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia. Kehadirannya dalam skuad akan menjadi tambahan kekuatan signifikan, terutama mengingat jadwal pertandingan yang semakin dekat. Pascal Sturridge diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia, tantangan besar selanjutnya datang dari Bahrain, 10 Oktober, dan Cina, 15 Oktober. Dua pertandingan ini akan menjadi penentu penting bagi Indonesia untuk melaju lebih jauh dalam upaya mereka mencapai putaran final Piala Dunia 2026. Kehadiran Sturridge akan menjadi elemen kunci dalam mengokohkan lini pertahanan Garuda, terutama saat menghadapi Bahrain yang terkenal dengan permainan fisik dan serangan-serangan udara. Postur tubuh Sturridge yang tinggi dan kemampuan duel udara akan sangat berguna dalam menghadapi striker-striker Bahrain yang memiliki kemampuan serupa. Selain itu, Cina, yang dikenal memiliki kecepatan di lini serang, juga akan menjadi ujian berat yang menuntut pemain bertahan Indonesia untuk tampil solid. Pascal Sturridge diharapkan bisa memberikan keseimbangan dan ketenangan di lini belakang Indonesia, sekaligus menambah opsi dalam permainan bola-bola mati, baik saat bertahan maupun menyerang. Kualitasnya sebagai pemain yang bisa bermain di beberapa posisi di lini pertahanan, baik sebagai bek tengah maupun bek kiri, juga menjadi nilai tambah bagi pelatih Shin Tae-yong dalam meracik strategi. Lahir pada 11 Agustus 1999 di Deurne, Belanda, Pascal Sturridge mengawali karir sepak bolanya di Akademi ADO Den Haag sebelum bergabung dengan Akademi Ajax, salah satu akademi terbaik di Eropa. Di Ajax, Sturridge mengasah kemampuan teknisnya sebagai pemain bertahan, terutama dalam hal distribusi bola dari lini belakang. Pada 2018, Sturridge memutuskan untuk pindah ke Inggris dan bergabung dengan Leeds United. Meski Leeds harus terdegradasi ke Championship pada musim 2022-2023, Sturridge tetap menjadi andalan di lini belakang klub tersebut. Dengan total lebih dari 100 penampilan bersama Leeds United, Sturridge telah menunjukkan konsistensi dan kedewasaan sebagai pemain bertahan. Kini, dengan adanya kemungkinan naturalisasi, Sturridge berpeluang membawa pengalamannya di Inggris ke level internasional bersama timnas Indonesia. Kabar mengenai potensi naturalisasi Pascal Sturridge telah disambut positif oleh penggemar sepak bola Indonesia. Banyak yang berharap bahwa kehadiran pemain dengan kualitas seperti Sturridge bisa membawa timnas Indonesia tampil lebih kompetitif di pentas internasional. Apalagi, dengan target besar Piala Dunia 2026, Indonesia memerlukan pemain-pemain berpengalaman yang bisa membantu mereka bersaing dengan negara-negara kuat di Asia. Media sosial dipenuhi dengan harapan dan dukungan agar proses naturalisasi Pascal Sturridge segera rampung. Banyak penggemar yang membayangkan Sturridge mengenakan seragam merah putih dan membantu timnas Indonesia menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia. Kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi target ambisius bagi timnas Indonesia. Dengan tergabung di grup C yang berisi tim-tim kuat seperti Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina, perjalanan Indonesia tidak akan mudah. Namun, dengan persiapan yang matang dan tambahan pemain-pemain berkualitas seperti Pascal Sturridge, peluang Indonesia untuk bersaing di level tertinggi semakin terbuka. Kehadiran Pascal Sturridge tidak hanya akan memperkuat lini pertahanan, tetapi juga memberikan kepercayaan diri lebih kepada skuad muda Garuda.
Kombinasi antara pemain-pemain muda berbakat dan pemain-pemain berpengalaman seperti Struijk bisa menjadi kunci bagi Indonesia untuk mengatasi lawan-lawan tangguh di fase grup dan melaju ke babak selanjutnya. Dengan proses naturalisasi yang sedang berjalan dan dukungan penuh dari PSSI serta penggemar, Pascal Struijk berpotensi menjadi bagian dari sejarah baru sepak bola Indonesia. Jika semua berjalan sesuai rencana, Struijk akan tampil mengenakan seragam merah putih dalam laga melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober 2024, membawa harapan besar bagi jutaan penggemar sepak bola di tanah air. Kevin Dix berpotensi memperkuat timnas Indonesia, segera didekati PSSI untuk naturalisasi. PSSI terus bergerak cepat dalam memperkuat timnas Indonesia jelang laga-laga penting di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu nama yang masuk dalam radar PSSI untuk proses naturalisasi adalah Kevin Dix, bek serba bisa yang saat ini bermain di klub Liga Belanda, Feyenoord. Dengan kemampuan bertahan yang solid dan pengalaman bermain di liga-liga top Eropa, Dix diproyeksikan akan memberikan tambahan kualitas signifikan bagi skuad Garuda, terutama saat menghadapi Bahrain, 10 Oktober, dan Cina, 15 Oktober 2024, dalam laga grup C. Kevin Dix memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ibunya, menjadikannya kandidat potensial untuk memperkuat timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Pemain berusia 27 tahun ini memiliki pengalaman bermain di beberapa klub besar Eropa, termasuk Fiorentina di Serie A dan Feyenoord di Eredivisie. Kini, PSSI tengah melakukan pendekatan agar Dix bisa segera bergabung dengan skuad Garuda dalam waktu dekat. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, menegaskan bahwa Kevin Dix adalah salah satu target utama PSSI dalam program naturalisasi pemain keturunan. Kevin Dix adalah pemain berkualitas dengan pengalaman yang luas di Eropa. Kami melihat potensi besar dalam dirinya untuk membantu timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasinya sedang kami upayakan secepat mungkin, dan kami berharap dia bisa memperkuat tim saat menghadapi Bahrain dan Cina, kata Yunus Nusi dalam pernyataan resminya. Pendekatan PSSI ini tidak lepas dari kebutuhan timnas Indonesia untuk memperkuat lini pertahanan dan sayap kanan, di mana Kevin Dix bisa berperan sebagai bek kanan atau sayap kanan. Fleksibilitas posisi yang dimilikinya membuat Dix menjadi salah satu pilihan ideal bagi pelatih Shin Tae-yong untuk menyempurnakan strategi permainan Garuda. Apalagi, pengalaman Dix bermain di level kompetisi tinggi di Eropa diharapkan bisa membawa dampak positif bagi pertahanan Indonesia yang tengah membangun kekuatan di level internasional. Lahir di Apeldoorn, Belanda, pada 6 Oktober 1996, Kevin Dix mengawali karir profesionalnya di Vitesse Arnhem, klub Eredivisie Belanda. Dengan penampilan impresifnya di Vitesse, Dix kemudian menarik perhatian klub-klub besar, termasuk Fiorentina, yang merekrutnya pada tahun 2016. Meski tidak mendapatkan banyak kesempatan bermain di Serie A, Dix tetap menunjukkan kemampuannya saat dipinjamkan ke Feyenoord dan Empoli. Di Feyenoord, Kevin Dix tampil konsisten dan menjadi pemain andalan di sisi kanan pertahanan. Kemampuannya dalam bertahan, mengantisipasi serangan lawan, serta kemampuan menyerang dari sisi sayap membuatnya menjadi salah satu bek kanan terbaik di Eredivisie. Pada musim 2023-2024, Dix mencatatkan penampilan yang solid di Feyenoord, membantu klub tersebut bersaing di papan atas Liga Belanda dan di kompetisi Eropa. Dengan postur tubuh yang kokoh, 183 cm, dan kemampuan fisik yang mumpuni, Kevin Dix mampu berduel dengan penyerang lawan dan menjadi pemain yang sulit ditembus. Selain itu, kecepatan dan stamina yang dimilikinya membuatnya mampu bermain di posisi sayap kanan, memberikan opsi tambahan dalam serangan. Ini merupakan kualitas yang sangat diharapkan oleh timnas Indonesia, yang tengah membutuhkan pemain dengan kapasitas bermain di dua fase permainan, bertahan dan menyerang. Kevin Dix diproyeksikan akan memperkuat timnas Indonesia dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda tergabung di grup C, di mana mereka akan menghadapi tim-tim kuat seperti Bahrain, Cina, Arab Saudi, dan Australia. Setelah sukses menahan imbang dua raksasa Asia, Arab Saudi dan Australia,
Timnas Indonesia kini tengah bersiap menghadapi Bahrain pada 10 Oktober 2024, serta Cina pada 15 Oktober 2024 di laga tandang. Kehadiran Kevin Dix diharapkan bisa memberikan stabilitas di lini belakang Indonesia, terutama menghadapi tim-tim dengan serangan agresif seperti Bahrain dan Cina. Pertandingan melawan Bahrain akan menjadi tantangan tersendiri, mengingat tim asal Timur Tengah tersebut dikenal dengan pertahanan solid dan permainan fisik. Di sisi lain, Cina, yang dikenal memiliki serangan balik cepat dan pemain-pemain berbakat, juga akan menjadi ujian berat bagi skuad Garuda. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyadari betapa pentingnya menambah kekuatan di sektor pertahanan. Dalam beberapa laga terakhir, meskipun Timnas Indonesia mampu tampil baik di tengah lapangan, lini belakang seringkali mendapatkan tekanan dari lawan. Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa kehadiran Kevin Dix dapat membantu menutup celah di pertahanan, serta memberikan stabilitas di sisi kanan lapangan. Kami membutuhkan pemain-pemain berpengalaman yang bisa menghadapi tekanan di level internasional. Kevin Dix adalah pemain dengan kualitas tinggi, dan kami berharap proses naturalisasinya bisa segera rampung sehingga dia bisa bermain bersama kami di pertandingan-pertandingan penting ini, ujar Shin Tae-yong. PSSI kini tengah mempercepat proses naturalisasi Kevin Dix, dengan harapan bahwa dia bisa segera bersumpah sebagai warga negara Indonesia sebelum laga melawan Bahrain pada Oktober 2024. Proses naturalisasi pemain keturunan menjadi salah satu bagian dari strategi jangka panjang PSSI untuk membangun tim nasional yang lebih kompetitif di kancah internasional. Program naturalisasi ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat tim dalam jangka pendek, tetapi juga menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk masa depan sepak bola Indonesia. Sejak kesuksesan naturalisasi pemain seperti Kelvin Verdong dan Martin Paes, dukungan publik terhadap program ini semakin kuat. Penggemar sepak bola Indonesia sangat antusias menyambut potensi kehadiran Kevin Dix di Timnas Garuda. Media sosial dipenuhi dengan harapan agar proses naturalisasi berjalan lancar, sehingga Dix bisa segera mengenakan seragam merah putih dan membantu Timnas Indonesia bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, banyak yang melihat Kevin Dix sebagai contoh dari bagaimana pemain diaspora Indonesia yang bermain di liga-liga top Eropa bisa memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola nasional. Para penggemar berharap bahwa dengan bergabungnya Dix, Timnas Indonesia akan semakin kompetitif dan mampu bersaing dengan tim-tim besar di Asia. Kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi salah satu target besar bagi Timnas Indonesia. Setelah melalui fase-fase sebelumnya dengan cukup baik, kini skuad Garuda harus menghadapi lawan-lawan tangguh di babak ketiga. Bahrain, Cina, tim-tim yang memiliki tradisi kuat di sepak bola Asia, dan Indonesia harus menunjukkan performa terbaik mereka untuk lolos ke putaran selanjutnya. Kehadiran Kevin Dix di skuad Timnas Indonesia akan menjadi salah satu kunci penting dalam upaya meraih hasil positif di Grup C. Dengan kualitas dan pengalaman bermain di level tertinggi Eropa, Dix diharapkan bisa memberikan stabilitas di lini belakang dan membantu Timnas Indonesia mengatasi tekanan dari tim-tim kuat tersebut. Jika semua berjalan sesuai rencana, Kevin Dix bisa menjadi bagian dari sejarah baru Timnas Indonesia, membantu skuad Garuda bersaing di level tertinggi dan, siapa tahu, membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi Mees Hilgers memasuki tahap akhir, resmi menunggu pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Kabar gembira datang dari proses naturalisasi pemain keturunan Belanda, Mees Hilgers. Hari ini, Komisi 10 DPR RI telah menggelar rapat final terkait pengesahan naturalisasi bek FC Twente tersebut. Proses yang sudah berjalan panjang akhirnya mencapai puncaknya dengan diketoknya palu tanda persetujuan DPR terhadap naturalisasi Hilgers. Kini, ia tinggal menunggu pengesahan resmi sebagai warga negara Indonesia, WNI, sebelum menjalani sumpah sebagai bagian dari skuad Garuda. Keputusan ini disambut dengan antusiasme oleh PSSI dan para pendukung Timnas Indonesia, mengingat Hilgers merupakan pemain yang sangat diharapkan untuk memperkuat lini pertahanan Garuda dalam menghadapi fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu laga penting yang akan dihadapi Timnas Indonesia adalah melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024, dan Hilgers diharapkan bisa bermain setelah seluruh proses resmi rampung.
Rapat dengan Komisi 10 DPR RI yang berlangsung hari ini merupakan tahapan terakhir dalam proses panjang yang dilalui oleh Mees Hilgers untuk menjadi WNI. Setelah serangkaian proses administratif dan diskusi dengan pihak terkait, DPR akhirnya memberikan persetujuan resmi yang menandai hilangnya hambatan legal bagi Hilgers untuk menjadi pemain resmi Timnas Indonesia. Ketua Komisi 10 DPR, Syaiful Huda, mengonfirmasi hal ini dalam konferensi pers setelah rapat. Alhamdulillah, proses naturalisasi Mees Hilgers telah selesai di tingkat DPR Palu sudah diketok dan kita tinggal menunggu langkah-langkah selanjutnya untuk pengesahan dan pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia. Kami semua optimis ini akan selesai dalam waktu dekat sehingga Hilgers bisa segera bergabung dengan Timnas Indonesia, ungkapnya. PSSI pun menyambut baik keputusan ini dan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras untuk mempercepat proses naturalisasi Hilgers. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, mengungkapkan rasa syukurnya. Kami sangat berterima kasih kepada Komisi X DPR yang telah mempercepat proses ini. Mees Hilgers kini tinggal menunggu pengesahan resmi, dan setelah itu dia siap disumpah. Ini adalah kabar baik bagi Timnas Indonesia menjelang laga melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026, ujarnya. Setelah mendapat persetujuan dari DPR, Mees Hilgers kini bersiap menjalani sumpah sebagai warga negara Indonesia dalam waktu dekat. Proses sumpah ini diperkirakan akan dilakukan sebelum akhir September 2024, tepat waktu untuk memastikan Hilgers dapat dimainkan dalam laga penting Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI menargetkan agar Hilgers sudah resmi terdaftar sebagai pemain Timnas Indonesia dalam daftar pemain yang akan menghadapi Bahrain pada 10 Oktober 2024, serta laga berikutnya melawan Cina pada 15 Oktober 2024. Hilgers, yang dikenal dengan kemampuan bertahan yang kuat di Liga Belanda bersama FC Twente, diproyeksikan akan menjadi bagian penting dari lini belakang Garuda di turnamen ini. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga menegaskan pentingnya kehadiran Hilgers dalam tim. Kehadiran Mees Hilgers akan sangat berarti bagi Timnas. Ia adalah pemain dengan pengalaman dan kualitas yang kami butuhkan, terutama menghadapi lawan-lawan berat seperti Bahrain dan Cina. Kami berharap seluruh proses dapat selesai tepat waktu dan dia bisa memperkuat kami di kualifikasi Piala Dunia 2026, ungkap Shin Tae-yong. Timnas Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana mereka tergabung di grup C bersama Bahrain, Cina, dan tim kuat lainnya. Laga melawan Bahrain, yang dijadwalkan berlangsung pada 10 Oktober 2024, menjadi tantangan besar bagi skuad Garuda. Bahrain merupakan tim dengan sejarah yang kuat di kancah sepak bola Asia, dan mereka diprediksi akan memberikan perlawanan sengit. Namun, dengan kehadiran Mees Hilgers di lini belakang, Timnas Indonesia diharapkan bisa lebih solid dalam menghalau serangan-serangan lawan. 5 hari setelah laga kontra Bahrain, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Cina pada 15 Oktober 2024. Pertandingan ini juga tidak kalah penting, mengingat Cina dikenal sebagai salah satu kekuatan besar di Asia. Dengan adanya Mees Hilgers, PSSI berharap Timnas Indonesia bisa memberikan perlawanan sengit dan meraih hasil positif dalam kedua laga ini. Mees Hilgers sendiri telah lama menyatakan keinginannya untuk membela Timnas Indonesia. Pemain yang memiliki darah Indonesia dari salah satu orang tuanya ini merasa bangga bisa berkesempatan memperkuat skuad Garuda di level internasional. Dalam berbagai kesempatan, Hilgers menyatakan komitmennya untuk membantu Timnas Indonesia meraih prestasi di kancah sepak bola dunia. Saya sangat bangga dan bersyukur proses ini akhirnya mencapai tahap akhir. Ini adalah mimpi saya untuk bisa membela negara asal keluarga saya, Indonesia, dan saya siap memberikan yang terbaik di lapangan. Saya berharap bisa membantu Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, ungkap Hilgers dalam wawancara setelah persetujuan DPR hari ini. Hilgers yang memiliki pengalaman bermain di Liga Top Eropa, seperti Eredivisie Belanda, diharapkan dapat membawa pengalaman dan mentalitasnya untuk meningkatkan kualitas permainan Timnas Indonesia. Kemampuannya dalam membaca permainan, menghalau serangan, dan kekuatan fisiknya akan menjadi aset berharga bagi Garuda dalam menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia. Dengan proses naturalisasi yang hampir selesai, seluruh mata kini tertuju pada momen sumpah Mees Hilgers sebagai WNI. PSSI optimistis bahwa semua prosedur akan berjalan lancar dan selesai sebelum akhir bulan,
sesuai target yang telah ditetapkan. Para pendukung sepak bola Indonesia juga menyambut kabar ini dengan antusias, mengingat kehadiran Hilgers diyakini akan meningkatkan peluang Indonesia di turnamen internasional mendatang. Banyak yang berharap agar Messi, Hilgers dan timnas Indonesia dapat mengukir prestasi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dukungan dari masyarakat semakin mengalir, terutama di media sosial, di mana banyak yang memberikan semangat dan doa bagi Hilgers dan timnas Garuda untuk sukses di pertandingan-pertandingan penting ke depan. Dengan semakin dekatnya laga kontra Bahrain dan Cina, kehadiran Messi, Hilgers akan menjadi salah satu kunci sukses timnas Indonesia dalam menjalani misi besar menuju Piala Dunia 2026.